Kalau ngomongin soal cacar, mungkin yang banyak orang tahu salah satunya ya cacar air ya. Tapi kalau cacar monyet udah pernah dengar belum? Nah, memasuki pertengahan tahun 2022, cacar monyet diberitakan mulai merebak nih di beberapa negara yang bukan area endemisnya. Makanya kita perlu waspada dan mengenali lebih lanjut soal penyakit yang satu ini. Mulai dari gejalanya seperti apa, gimana penyakit ini bisa menular, hingga langkah pencegahannya. Cacar monyet adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus monkeypox dari golongan orthopox virus. Virus ini pertama kali ditemukan pada kelompok kera yang dipelihara untuk penelitian di tahun 1958. Makanya penyakitnya ini disebut cacar monyet. Meski begitu, virus ini juga ditemukan pada hewan lain seperti tikus dan tupai. Nah, di tahun 1970, virus monkeypox diketahui menular ke manusia di Kongo, Afrika. Sehingga sejak saat itu, cacar monyet pun dilaporkan menjadi penyakit endemik di beberapa negara Afrika. Tapi saat ini, kasus cacar monyet ternyata dilaporkan telah ditemukan di beberapa negara di benua lain yang bahkan bukan area wabah atau endemis dari virus ini, seperti Australia, Jerman, Kanada, Amerika, hingga Italia. Antara 13 sampai 21 Mei 2022, setidaknya ada 92 kasus terkonfirmasi positif dan 28 kasus suspek cacar monyet yang dilaporkan ke WHO dari 12 negara non-endemis. Lalu, pertanggal 23 Mei 2022, ada 5 negara lagi yang melaporkan kasus positif pertamanya. Nah, di area-area seperti itu, satu kasus saja yang muncul sebenarnya sudah bisa dianggap outbreak atau kejadian luar biasa. Jadi, memang patut diwaspadai nih. Makanya, kali ini saya mau sharing tentang apa gejala cacar monyet, cara penularannya, serta langkah pencegahannya. Sampai jangka waktu video ini dibuat, di Indonesia sih belum ada ya laporan kasus cacar monyet, tapi ada baiknya kita kenali dulu nih kondisi yang satu ini, biar bisa tahu bagaimana mewaspadainya dan mencegah penyebarannya. Well, pada dasarnya gejala cacar monyet agak mirip sama gejala cacar air, tapi munculnya gejala ini baru terlihat setelah virus melewati masa inkubasinya, yaitu sekitar 5-21 hari setelah terinfeksi. Gejala awalnya yaitu demam, lelah, lemas, dan menggigil, sakit kepala, sakit punggung, nyeri otot, serta pembekakan kelenjar getah bening di leher, ketiak, atau selangkangan. Terus, setelah 1-3 hari mengalami demam, biasanya akan muncul ruam kemerahan di wajah yang kemudian menyebar ke bagian tubuh lain, misalnya lengan atau tukai kaki. Lama-kelamaan, ruam ini akan berubah menjadi bintil-bintil, kemudian berkembang menjadi bintil berisi cairan, bahkan berisi nanah. Bintil-bintil tersebut bisa pecah, kemudian menimbulkan kerak dan luka pada kulit. Gejala-gejala ini umumnya berlangsung 2-4 minggu sebelum akhirnya mereda. Jadi, kalau kamu mengalami gejala-gejala tersebut, jangan ragu ya untuk segera memeriksakan dirimu ke dokter. Tujuannya supaya kamu bisa segera mendapatkan penanganan dan terhindar dari kemungkinan komplikasi akibat cacar monyet, seperti munculnya infeksi penyerta, infeksi paru, hingga masalah pada penglihatan dan otak. Meski memang sih, sejauh ini kejadian cacar monyet di 2022 dilaporkan tidak parah dan kemungkinan komplikasinya cukup kecil. Tapi, supaya nggak sampai ke titik tersebut, sekarang saya akan membahas tentang pencegahannya nih. Jadi, meski awalnya virus ini ditularkan melalui gigitan hewan seperti monyet, tikus, dan tupai, virus cacar monyet juga bisa menular dari orang ke orang loh, yaitu melalui percikan air liur yang masuk dari mata, mulut, hidung, atau luka di kulit. Terlebih jika kamu melakukan kontak fisik jarak dekat yang berdurasi lama dengan seseorang yang terinfeksi virus cacar monyet. Contohnya melalui pertemuan tatap muka, kontak kulit dengan kulit, atau mulut dengan kulit orang yang bergejala, hingga paparan ke benda yang terkontaminasi oleh penderita, misalnya spray, handuk, dan pakaian. So, untuk mencegah cacar monyet, kamu perlu memutus mata rantai penularannya. Begini caranya. Pertama, sebisa mungkin hindari kontak dengan penderita cacar monyet atau hewan-hewan liar yang bisa menjadi hewan pembawa virus ini. Contohnya monyet, tupai, dan tikus. Yang kedua, rutin cuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer, apalagi kalau kamu mau makan, mau memasak, sebelum menyentuh hidung atau mata, dan sebelum membersihkan luka. Yang ketiga, jangan berbagi penggunaan alat makan yang sama dengan orang lain. Yang keempat, hindari kontak dengan hewan liar atau mengonsumsi dagingnya. Kelima, kalau kamu memasak daging atau bahan makanan lainnya, pastikan kualitasnya baik dan dimasak sampai benar-benar matang ya. Well, itulah informasi mengenai cacar monyet yang perlu kamu pahami. Semoga kita semua selalu sehat dan terhindar dari berbagai virus maupun bakteri penyebab penyakit ya. Dipersembahkan oleh MP Propolis. Antibiotik alami, antivirus, antibakteri, anti jamur, dan peradangan. Jaga kesehatan dengan pola hidup sehat dan pastikan selalu konsumsi MP Propolis. Semoga bermanfaat. Terima kasih.